Balik lagi di channel Otomopedia teman-teman. Kali ini kita atau saya mau bahas cara belajar mobil Matic teman-teman. Nah di sini ada media berupa Matic AT konvensional ya, sama aja sama kayak Matic CVT layoutnya teman-teman, layout transmisinya serta layout rentengannya mirip-mirip ya. Nah yang mau kita bahas di sini adalah dasar dari mobil Matic teman-teman. Dasar ya, dasar aja. Jadi saya nggak bahas kayak cara belok gimana atau cara mutirin setir di mana, nanti bakal ada lagi. Jadi kita bertahap dulu. Yang dari dasarnya dulu teman-teman ya, ini adalah yang paling dasarnya, ini transmisi serta rem tangan. Nah, kedua komponen ini terletak di tengah atau bisa juga di dashboard teman-teman. Jadi sesuai layout mobilnya atau sesuai pabrikannya ya. Dan intinya itu adalah dua hal dasar yang perlu kalian ketahui untuk nantinya bisa belajar mobil Matic teman-teman. Nah, bagaimana penjelasannya? Langsung aja disimak ya. Nah, Matic ini dibagi menjadi 6 transmisi teman-teman. Tidak seperti motor Matic yang tidak mempunyai transmisi. Nah, mobil Matic ini mempunyai transmisinya sendiri, yaitu P, R, N, D, 2, dan L. Nah, ini apa saja teman-teman kegunaannya? Nah, kita jelasin satu-satu ya teman-teman ya. Langsung aja tanpa basa-basi teman-teman. Di sini ada P. P ini adalah transmisi parking atau parkir teman-teman. Nah, parkir di sini artiannya roda itu akan mengunci, roda belakang ya teman-teman akan mengunci secara otomatis jika kita di posisi transmisi P teman-teman, walau lagi nyala. Nah, jadi kalau kita parkir di mall atau parkir yang modelan parkir paralel teman-teman, jadi nggak bisa didorong mobilnya gitu. Jadi semacam rem tangan, cuman ini untuk membantu rem tangan teman-teman intinya. Nah, selain membantu rem tangan, ini juga bisa digunakan untuk posisi di rumah. Misalnya kita sudah memakai mobil dan kita mau tidur teman-teman, maka di posisinya di P aja. Ini adalah posisi yang paling sering umum digunakan jika mobil lagi kondisi off teman-teman. Yuk lanjut sekarang yang R teman-teman. R itu adalah reverse, bahasa Inggrisnya dari mundur teman-teman. Jika kita memindahkan posisi transmisi ke R, otomatis nanti kita akan berada di posisi mundur teman-teman. Misalnya gini, kita praktekin aja. Nah itu kan R ya teman-teman, mundur. Nah ini ada, nah ini ada posisi mundur teman-teman gitu. Nah kita lanjut ke posisi netral atau enggak sih, nggak ada bahasa Inggris aja, netral teman-teman. Nah jadi netral itu adalah sebuah transmisi untuk memutuskan tenaga dari mesin ke roda teman-teman, tanpa mengunci roda seperti di P. Nah jadi ini itu cocok untuk di jalan sebagai pendampingnya D teman-teman. Misalnya di D itu kan kita lagi jalan kan. Nah kita kalau berhenti kita langsung ke netralin teman-teman, jangan lama-lama di D. Nah itu termasuk fungsi dari netral teman-teman. Tapi kalau jika sedang dalam keadaan parkir di mall, tidak direkomendasikan untuk netral teman-teman. Posisi off di netral ya, terkecuali parkir paralel saja teman-teman. Misalnya kita parkir paralel, bukan parkir yang begini ya teman-teman ya, maaf nih bentar, bukan parkir yang begini. Jadi kita parkirnya paralel atau ngalingin mobil yang lain teman-teman. Jadi kita ngalingin. Nah kalau misalnya nanti tukang parkir yang ngedorong, jadi bisa didorong gitu. Bukan seperti P. Kalau di P, rodanya tadi akan mengunci juga teman-teman. Selain memutus tenaga dari transmisi ke roda, dia juga dia juga mengunci roda mobil kita gitu teman-teman. Kalau di P, kalau di N tidak dikunci rodanya gitu. Lanjut yang paling penting teman-teman, D atau drive. Gigi D ini adalah gigi yang membuat atau tepatnya menyalurkan tenaga dari roda ke mesin sehingga mobil itu bisa jalan teman-teman. Nah kita coba aja ya teman-teman, dari sini ke sono kita posisi D. Oke, D jalan, D udah jalan ya teman-teman ya. Rem kita kan masih tekan rem. Kalau kita lepas rem ya otomatis nanti mobilnya jalan gitu teman-teman. Tapi yang ingat ya teman-teman ya, ini akan saya ajarkan di tutorial lain ya. Ini hanya sebagai contoh aja. D oke, jalan ya, jalan teman-teman. Terus nah gitu, sip. Kita matiin dulu ya. Oh D masih, ini kan kita masih D. Nah teman-teman,
kita itu gak boleh lama-lama di drive teman-teman, harus langsung di netral. Itu fungsi netral yang tadi adalah untuk memutus tenaga D tersebut ke N teman-teman. Jadi intinya untuk memutus tenaga dari roda ke mesin, otomatis, maaf ya, bukan otomatis ya, jadi kita harus mengganti ke netral teman-teman. Karena dengan ketika kita di jalan tapi kita tetap di posisi D hanya mengandalkan rem saja, itu otomatis mesin masih menyalurkan tenaga teman-teman. Nah ketika itu dengan hanya mengandalkan rem saja, otomatis nanti transmisi matic kita akan cepat jebol. Hati-hati teman-teman. Nah itu harus sering gonta-ganti dari D itu ke N teman-teman. Jika dalam kondisi mau berhenti seperti tadi, atau dalam kondisi kita lagi macet ya, yaitu macet juga masuk teman-teman. Nah lanjut kita bahas gigi 2. Gigi 2 ini adalah gigi transmisi yang membatas gigi hanya sampai gigi 2 aja teman-teman. Nah banyak yang nanya kan, bang di mobil saya ada gigi 3. Nah ini bedanya teman-teman. Bedanya kalau di expander ada fitur berupa OD off. Tadi saya sudah ada linknya di atas teman-teman, itu fungsi OD off ya, yaitu hanya membatas gigi hanya sampai gigi 3 aja. Jadi intinya pengganti gigi 3 di expander adalah OD off teman-teman. Intinya gitu. Nah lanjut teman-teman, tidak seperti drive, 2 ini akan membatas transmisi atau perpindahan gigi sampai gigi 2 aja. Jadi maaf ya, jadi kalau misalnya kita lagi di tanjakan yang lumayan curam, gak curam banget ya teman-teman ya, lumayan curam, yang bisa mengganti dari gigi 1 ke 2 teman-teman. Jadi nggak stuck di L atau di gigi 1. Nah itu kita bisa pakai gigi 2 gitu teman-teman. Nah lanjut gigi yang paling dasar atau yang paling penting jika ditanjakan teman-teman, yaitu gigi L atau gigi low. Low ini bisa diartikan sebagai gigi 1 dan semacamnya teman-teman. Kalau misalnya di mobil matic kalian itu cuman ada bacaan 1, nah itu sama aja dengan L. Lanjut yang tadi saya bilang, L itu membuat transmisi dibatas hanya sampai gigi 1 aja, gak bisa sampai gigi 2 dan seterusnya seperti drive tadi teman-teman. Nah L ini cocok untuk tanjakan yang sangat curam teman-teman. Sekali lagi sangat curam ya, yang sampai-sampai pergantian giginya itu gak sampai bisa kedua teman-teman. Misalnya kita tanjakannya itu mentok di 10 km per jam teman-teman ya. Jadi yang RPM-nya sampai 2, nah itu cocoknya pakai L teman-teman. Nanti untuk penjelasan yang tanjakan itu akan saya bahas lagi di yang lain teman-teman. Nah ini pengetahuan dasar dulu tentang gigi L ini ya. Nah oke lanjut, yang terakhir teman-teman yang mau kita bahas, tadi transmisi sudah lengkap ya, dari P saya jelasin sampai L ini teman-teman. Nah kita lanjut cara penggunaan rem tangan teman-teman. Nah rem tangan ini juga penting teman-teman. Jadi kita nggak bisa asal gini tuh, nggak bisa kan? Nah tuh nggak bisa teman-teman. Jadi ada caranya, ada triknya. Nah jadi kita mulai dari awal. Biasanya kalau bapak kita atau orang tua misalnya teman-teman yang habis pakai mobil, otomatis di posisi gini kan. Nah kita itu kalau untuk nuruninnya adalah ditarik ke atas dulu teman-teman, ditarik ke atas kecil, ditarik ke atas, tapi tenaganya kecil aja sih teman-teman. Kalau misalnya masih keras, lebih tarik lagi dikit aja deh, tuh agak bertenaga boleh deh teman-teman nih, sampai pencet gini. Ini kan nggak bisa dipencet ya teman-teman ya. Maka untuk menurunkannya adalah dengan cara ditarik dulu ke atas sedikit, lalu dipencet dan turunkan teman-teman gitu. Oke kita ulang lagi teman-teman, kita tarik dulu. Intinya ini masih di posisi handbrake nyala atau rem parkir atau rem tangan nyala. Itu setelah kita nyebutnya apaan ya, saya nyebutnya rem tangan aja. Oke rem tangan lanjut. Cara menonaktifkan rem tangan adalah dengan tarik ke atas dulu sedikit teman-teman, lalu kita tekan tombol ini. Nah gitu teman-teman, ini ada cara tersendiri untuk menurunkan rem tangan dengan mudah. Nah itu yang paling penting di mobil matic terutama ya teman-teman ya. Dan yang paling tadi saya bilang, kalau kedua komponen ini kita belum paham, ini akan sulit untuk belajar ke depannya teman-teman. Nah itu tadi 2 komponen penting di mobil matic teman-teman. Ketika kita mau belajar mobil matic, maka harus paham dulu yang paling dasarnya ini, 2 ini teman-teman. 2 ini aja. Kalau 2 ini
kita sudah paham, otomatis kita bisa melangkah ke step berikutnya ya teman-teman, yaitu cara menjalankan mobil Matic-nya itu sendiri gitu. Nah, jadi gitu aja teman-teman. Jika ada yang kurang, mohon maaf ya teman-teman ya. Yang pasti saya ngejelasin ini pasti ada kurangnya teman-teman. Maka kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa kalian tanya sendiri di kolom komentar ya, tentang cara penggunaan transmisi, arti dari transmisi tersebut seperti P sampai L yang tadi saya bilang, serta cara penggunaan rem tangan tadi. Oke teman-teman, terima kasih. Silahkan subscribe jika bermanfaat.